masuk ke sesi yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan seminar peserta Diklat Lansar Angkatan 6 golongan 3 kelompok 4 tahun 2022. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ayunda kami yang mulia Ibu Ana Yulina Sarjana Hukum. Beliau adalah hakim justisial pada Badan Diklat Hukum Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati, yang terhormat Bapak Budi Risman Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Bagian Umum pada Pengadilan Negeri Bandung. Terima kasih Bapak. Di waktu libur ini kami mengganggu istirahat Bapak dan berkenan mendampingi adinda kami selaku mentor pada kegiatan seminar ini. Dan yang kami banggakan, adinda kami semua, peserta Angkatan 6 kelompok 4, wabil khusus Adinda Salma Nur Hasna dari Pengadilan Negeri Bandung. Baik, para hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama pemaparan hasil aktualisasi yang telah diselesaikan oleh rekan kita. Kepada Saudari Salma Nur Hasna, waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menampilkan layar presentasinya, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat yang mulia Ibu Ana Yulina Sarjana, kepada yang terhormat Bapak Hadrat SHMAP selaku Pimpinan Moderator, kepada yang terhormat Bapak Budi Risman selaku mentor, dan juga lipat pada teman-teman perjuangan semua yang saya banggakan. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya membukannya dengan sebuah kartu. Ketika mangga dengan darah, jatuh dua menjadi terpecah. Marilah kita ucapkan bismillah, doakan semoga saya presentasi lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kembali yang mulia, nama saya Salma Hasna, bisa dipanggil Salma. Saya bertugas di Pengadilan Negeri Bandung sebagai Verifikata Keuangan pada 31 Hari Keuangan 30 Februari 2021. Saat ini saya tengah didampingi oleh mentor saya, Bapak Budi Risman SH, selaku Kepala Bagian Umum di Bidang Regulasi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Yang Mulia Ibu Ana Yulina SH yang telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk memberikan atensi pada hari ini di hari Sabtu untuk melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Juga bisa saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Hadrat SHMAP selaku coach, kepada Bapak Budi Risman SH selaku mentor, dan kepada Bapak Tina Hamdan SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingannya sehingga saya dapat melaksanakan aktualisasi ini secara tepat waktu. Aktualisasi ini saya implementasikan di Pengadilan Negeri Bandung dengan mengangkat kedua isu utama, yaitu belum optimalnya pelayanan dan penatausahaan permintaan mereka kesenian di Pengadilan Negeri Bandung. Isu ini merupakan isu aktual yang terjadi dan nanti dibicarakan oleh pegawai di Pengadilan Negeri Bandung yang jika dibiarkan terjadi ada tiga dampak besar yang bisa terjadi seperti yang tergambar di slide berikut. Selanjutnya, oleh karena itu didukung sebuah gagasan yang saya beri judul dengan digitalisasi permintaan atas kesediaan bagi pegawai lembaga, khususnya pegawai perempuan pada Pengadilan Negeri Bandung. Dari aktualisasi ini, tujuannya adalah pelayanan internal dengan tekanan kepada pegawai lembaga dan peraturan. Mengapa demikian? Karena jika ditinjau dari data pada sisi Pengadilan Negeri Bandung, dari 166 pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Bandung didominasi oleh pegawai yang berusia 50 tahun ke atas. Tentunya ini sudah dikatakan usia yang cukup berumur ataupun sudah bisa dikatakan cukup kalau di sini.
Yang di samping itu bisa dipilih lebih lagi, ternyata beliau-beliau itu merupakan petugas penanganan perkara yang terdiri dari Bapak Ibu Hakim, Anita Pengganti, Juru Sita, maupun Juru Sita Pengganti. Oleh karenanya, gugatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah kemudahan untuk akses dan mobilitas beliau untuk mendapatkan atau ketersediaan yang menjadi penunjang kinerja. Aktualisasi ini terdiri dari 7 kegiatan utama yang terbagi menjadi 21 tahapan kegiatan yang alhamdulillah sudah terlaksana semuanya dengan tepat waktu, dimulai dari waktu 17 Maret hingga 28 April 2022. Adapun hasil aktualisasi yang ingin saya tampilkan ialah sebagai berikut. Yang pertama, formulir digital dan QR code yang seperti gambar di tengah dan kanan. Formulir digital ini dapat diakses dengan scan barcode melalui kamera HP dari browser akses yang telah ditempelkan di seluruh ruangan, utamanya para pegawai Manila, baik itu yang berada di pimpinan, di para hakim, antar pengganti maupun juru sita. Selain itu, formulir ini dapat diakses juga di custom, di atas enter engaging. Adapun dalam formulir ini ada penguatan dari penyidik sebelumnya pada penanganan aktualisasi di mana perlunya menambahkan alasan mengajukan permintaan atau ketersediaan yang telah saya tindak lanjuti. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada formulir berikut ini. Jadi pada tampak halaman awal itu ada informasi tentang terbang kerja, informasi terkait formulir apa, lalu berbagai istilah yang harus diisi oleh pemegang terkait bagian, jabatan, nama pegawai, nomor WhatsApp, tanggal mengajukan, alasan mengajukan, hingga data barang yang diminta. Lalu selanjutnya ada aktualisasi yang kedua itu terkait SOP, di mana SOP ini merupakan SOP digitalisasi permintaan atau ketersediaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sebagian Keuangan dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Wakil Ketua, Panitra, maupun Ketua sebagai bentuk persetujuan atas waktu dan juga prosedur dari program ini. Lalu ada hasil aktualisasi yang ketiga, yaitu ibu panduan digitalisasi permintaan atau ketersediaan seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Adapun secara lebih lengkapnya, izinkan saya menampilkannya. Pada halaman awal itu ada halaman cover yang masih informasi ini itu ibu panduan apa. Lalu halaman kedua ada latar belakang dan juga manfaat. Lalu ada juga mekanisme dan juga ketentuannya. Lalu dilanjut dengan halaman-halaman terkait langkah apa aja sih sebenarnya harus ditempuh untuk melaksanakan digitalisasi permintaan atau ketersediaan ini. Tentunya karena khusus program ini untuk pegawai wanita dan perempuan, desain yang diusung ini simpel, singkat, jelas, dan memvisualisasikan langkah-langkah agar dapat memberikan kemudahan. Di samping itu, diperhatikan juga ukuran huruf yang cukup besar sehingga dapat terbaca dengan jelas. Tentunya dari aktualisasi ini ada beberapa inovasi ataupun pembaharuan. Sebelum dari itu, izinkan saya menyampaikan bahwa aktualisasi ini ketiga hasil tersebut telah disosialisasikan sejak tanggal 12 hingga 18 April, di mana kegiatan ini sudah berhasil diterapkan sejak 14 April. Terhitung hingga tanggal 10 Mei 2022, ada 63 permohonan yang masuk dan alhamdulillah sudah selesai ditindaklanjuti, di mana sebagian besar permohonan itu diajukan oleh bagian panitia pengganti. Karena digitalisasi permintaan atau KPP ini sudah diterapkan, tentunya yang manual sudah dihentikan, dan jika sudah ada yang terlanjur datang ke lokasi usaha untuk melakukan permohonan, tetap akan kami alihkan untuk mengisi formulir digital terlebih dahulu dengan scan barcode browser akses yang ada di ruang usaha. Dari aktualisasi ini ada beberapa inovasi dan tambahan. Untuk yang pertama terkait formulir permintaan atau ketersediaan. Jika sebelumnya itu berbasis kertas dengan kekurangan tentunya memerlukan effort untuk para pegawai wanita untuk datang ke ruang usaha. Selain itu, kekurangan itu formulir itu bisa terkadang kosong karena lupa disediakan, sehingga dapat menyediakan data baru seperti lupa catat karena ambil barang terlebih dahulu, seluruh data terkomen pun akan terjadi dan harus diperbaiki lebih lama. Dan ini menjadi berbasis digital dengan kelebihan. Formulir permintaan ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga para pegawai manapun tidak akan kesulitan meluangkan waktunya ataupun tenaganya karena tinggal scan barcode dari browser akses ataupun
kesulitan pembelian singkat tersebut, mengisi formulir, lalu menunggu notifikasi dari petugas untuk pemberitahuan bahwa APK tersebut memenangkannya setelah disetujui dapat diambil. Tentunya akan lebih ringkas waktunya dan tidak akan menyulitkan para pegawai penanganan perkara bisa untuk meluangkan waktu untuk urusan administratif seperti ini. Lalu ada inovasi dan pembaharuan yang kedua terkait formulir pengambilan APK persediaan. Jika sebelumnya itu berbasis manual, di mana kekurangannya itu format Excel diterima oleh petugas, lalu para pemohon khususnya para pegawai manual dalam hal ini harus menulis manual terlebih dahulu. Ini diubah menjadi format dalam modul di mana kelebihannya itu nanti semua isuan baik dari nama, tanggal, nama barang, kuantitas itu tidak otomatis terisi dengan rumus yang telah disesuaikan dalam formulir leadership ini. Sehingga para pemohon khususnya pegawai manual ini hanya cukup datang mengambil barang dan menunjukkan tanda saja. Lalu ada inovasi dan pembaharuan yang ketiga terkait arsip berkas. Jika sebelumnya itu hanya mengandalkan dari budget, di mana satu permohonan untuk satu orang itu menghasilkan 12 kertas, itu satu budget itu untuk 4 bulan saja. Dan dari situ kekurangannya itu lemari berkas di lembaga usaha itu tetap perlu hanya untuk terkait arsip APK persediaan. Tentunya ini menjadi digitalisasi yang lebih baik di samping tapi juga menggunakan budget, di mana dalam satu permohonan ada dari setiap orang itu hanya menghasilkan satu lembar kertas saja, sehingga satu budgetnya itu diperkirakan dapat membuat usia 12 bulan, sehingga uang menarik berkas arsip di lembaga usaha pun lebih leluasa atau lebih luas. Dan selain di samping itu, diandalkan pula dengan basis digitalisasi di mana bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pimpinan ataupun petugas, sehingga transparansi itu tentunya akan meningkat. Lalu ada inovasi dan pembaharuan yang keempat terkait proses. Jika sebelumnya melalui 4 tahap, di mana kekurangannya itu akan menghabiskan waktu dan juga tenaga para pegawai manual khususnya sebagai penanganan perkara yang ruangan itu cukup jauh dari ruangan usaha yang berada di belakang, sedangkan ruang usaha itu berada di depan, tentunya akan ada kesulitan untuk kadang biasanya dititik-titikkan sehingga akan ada lupa syarat atau juga nanti juga sinkron dengan permohonannya. Ini adanya digitalisasi ini menjadi adanya 2 tahapan saja, hanya melakukan permohonan digital, lalu nanti para pemohon atau pegawai manual ini terus datang satu kali saja ke ruang usaha. Kelebihannya tentunya waktu yang biasanya digunakan untuk urusan administratif akan berkurang dan dapat dialihkan untuk waktu yang lebih produktif dalam pelayanan perkara. Lalu selanjutnya ada inovasi dan pembaharuan yang kelima terkait SOP. Jika sebelumnya SOP itu permintaan atau ketersediaan manual, diperbaharui tentunya dengan SOP digitalisasi permintaan atau ketersediaan yang ada beberapa langkah yang beda. Tentunya ada kelebihannya di mana prosedur yang dapat ditempuh oleh stakeholder dalam hal ini lembaga dapat lebih singkat, lebih lintas dan meringankan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan dalam permintaan ketersediaan ini pun lebih singkat. Selanjutnya ada inovasi dan pembaharuan yang keenam terkait industri atau kandungan. Jika sebelumnya tidak ada, ini menjadi ada dengan kelebihan tentunya ibu ini tersimpan dapat tersimpan di HP dan jika nanti biasanya ada banyak mutasi itu dari bapak ibu hakim, ibu itu satu-satu untuk datang ke ruang usaha keuangan menanyakan berbagai prosedur terkait ada ketersediaan ini dan petugasnya tidak akan berulang kali jelaskan, tapi sudah ada ibunya sudah bisa dibaca dan nanti bisa ada pertanyaan baru petugas responsif untuk menjawabnya. Lalu inovasi dan pembaharuan yang ketujuh itu terkait laporan bulanan terkait APK persediaan. Jika sebelumnya hanya mengandalkan laporan dari aplikasi persediaan yang ada kekurangan dari hanya tertampil dalam jumlah harga, tentunya akan menyulitkan petugas untuk mengetahui sebenarnya ada berapa sisa stok yang sudah ada berapa sisa stok persediaan atau yang sudah dipakai. Ini menjadi berbasis formula di Google Sheet, di mana keuntungannya itu dapat memudahkan petugas karena kuantitasnya ini dapat ditampilkan. Dari kegiatan aktualisasi yang sudah dilaksanakan, tentunya ada beberapa kendala yang saya hadapi. Seperti dari segi waktu, di mana waktu itu terpotong untuk melaksanakan kegiatan log, untuk melaksanakan pekerjaan, ataupun waktu yang singkat karena administrasi atau aktualitas ini berjalan di dalam Kanada. Seperti ini itu cukup singkat. Di samping sulitnya bertemu akan mencocokkan waktu untuk bertemu dengan mentor, atasan langsung maupun pimpinan
karena memiliki kesibukan APBD yang padat seperti sidang, dinas keluar, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, alhamdulillahnya kendala tersebut dapat diatasi dengan beberapa solusi, di mana saya memanfaatkan waktu sebaiknya untuk melaksanakan aktualisasi baik di pagi hari ataupun siang hari. Di samping saya menyesuaikan waktu luang dari mentor, atasan langsung, ataupun pimpinan, saya akan memberikan aktivitas untuk menghadap, saya akan memberikan waktu kepada para mentor, pimpinan, maupun atasan langsung. Di samping fleksibilitas pelaksanaan aktualisasi jika sebelum dirancang untuk menggunakan waktu 1 hari kerja, difleksibelkan menjadi menggunakan 2 hari kerja. Aktualisasi yang terjadi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga ada beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu diperhatikan oleh saya pribadi. Yang pertama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi permintaan atau ketersediaan yang perlu dilakukan secara berkala, misalnya sebulan sekali. Tujuannya adalah untuk mendapat sebenarnya apa aja sih kekurangan yang dapat diperbaiki sehingga program ini dapat berjalan lebih baik nanti. Yang kedua, membuat strategi untuk digitalisasi permintaan atau ketersediaan sehingga jika nanti ada pergantian petugas, program ini terus berjalan dengan serah terima program berikut strategi kedua. Lalu yang ketiga, membuat proses permintaan KPPN ini lebih transparan dengan mengaktifkan layanan rekapitulasi. Jadi nanti itu ada permintaan tertampil di dosis, jadi sudah disetujui atau belum dapat dilihat oleh para stakeholder. Lalu yang keempat ini rekomendasi terkait membuat digitalisasi permintaan atau ketersediaan ini dari basis web, di mana keuntungannya lagi dapat terintegrasi dengan aplikasi yang ada, baik aplikasi persediaan maupun taksi, ataupun dengan data real di gudang. Namun ini merupakan rekomendasi yang masih menjadi harapan besar yang tentunya dapat ditindak lanjuti setelah berkoordinasi dengan pimpinan, bagian keuangan, ataupun ahli yang banyak seperti ahli IT untuk mengkonfirmasi atau untuk berkonsultasi apakah ada ketersediaan anggaran maupun kemampuan untuk mendukungnya. Sebelum saya menutup pemaparan ini, izinkan saya menampilkan sebuah video demonstrasi pelaksanaan digitalisasi permintaan atau ketersediaan di Pengadilan Negeri Bandung. Permintaan ATK persediaan bagi pegawai manula khususnya pegawai perempuan pada Pengadilan Negeri Bandung. Sosialisasi digitalisasi permintaan ATK persediaan yang berlangsung tanggal 12 hingga tanggal 18 April tahun 2022 disambut baik oleh para pegawai Pengadilan Negeri Bandung khususnya pegawai manula dan perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya 60 permohonan yang masuk dan diproses sejak tanggal 14 hingga tanggal 28 April tahun 2022. Salah satunya Ibu Sutri, jurusita pengganti yang berumur 57 tahun. Beliau mengajukan permohonan ATK persediaan di ruangannya menggunakan ponsel dengan cara scan barcode pada brosur akses di ruangannya. Setelah itu situs akan terbuka dan formulir digital diisi sesuai petunjuk yang ada, mulai dari bagian jabatan, nama, nomor WhatsApp, tanggal permohonan, alasan permohonan, serta barang yang diajukan. Tidak lama, akan ada notifikasi WhatsApp yang masuk, menandakan permohonan sudah diterima petugas. Lalu akan ada notifikasi WhatsApp kedua, yang menandakan permohonan telah disetujui dan ATK persediaan dapat diambil di ruang tata usaha. Assalamualaikum Ibu Sutri, selamat pagi. Berikut ini form pengambilan yang dapat Ibu tanda tangan di sebelah sini, dan ini kertas F4 berjumlah 1 rim yang Ibu ajukan dan telah disetujui sehingga dapat Ibu ambil. Terima kasih ya Ibu telah mengajukan permintaan ATK melalui formulir digital. Untuk selanjutnya dilanjutkan melalui formulir digital ya Bu. Terima kasih. Seperti yang dapat saya tampilkan, untuk menutupnya saya akan katakan sebuah simpulan. Digitalisasi permintaan atau ketersediaan ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dengan kita proses, menghemat waktu, serta tenaga para pemohon, khususnya para pegawai lembaga dan perempuan di Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga waktu kerja yang dimilikinya yang dia perlu diluangkan untuk urusan administratif dapat berkurang dan dialihkan untuk menjadi waktu produktif memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, khususnya para kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun yang berat. Seperti yang dapat saya katakan,
Semoga aktualisasi ini dapat berjalan terus dengan berbagai pengembangan yang nantinya bermanfaatannya itu tidak akan putus. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Adinda yang sudah mempresentasikan hasil aktualisasinya dan telah dipaparkan di depan kita semua. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Budi Risman Sarjana Hukum selaku mentor untuk memberikan penguatan, dukungan, dan masukan atas hasil aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Adinda kami. Kepada yang terhormat Bapak Mentor, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat, yang mulia Ibu Ana Yuliana Sarjana Hukum sebagai penguji peserta, Bapak Ahadat Sarjana Hukum MAP sebagai coach merangkap sebagai moderator, dan juga kepada para peserta diklat yang kami hormati. Pertama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini Saudara Salma dapat mengikuti kegiatan membuat laporan aktualisasi rancangan perubahan. Juga salam hormat kami kepada Bapak, Ibu penguji dan coach, bahwa kami mewakili dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang tidak bisa hadir pada hari ini, namun beliau menyampaikan salam hormat. Juga kami ucap terima kasih kepada Saudari Salma yang sudah menyampaikan laporan aktualisasi dengan jelas dan tugas. Kami pada intinya sebagai pimpinan, mewakili pimpinan di kantor dan sebagai mentor sangat mendukung, mengapresiasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Saudari Salma dalam mengikuti kegiatan diklat ini. Dan perubahan-perubahan itu mungkin bermanfaat ya, karena perubahan-perubahan yang bersifat digitalisasi yang selama ini memang belum ada ya perubahan tersebut, dan ini menjadi awal dari memberikan motivasi bagi Saudara Salma untuk ke depan melakukan satu perubahan-perubahan yang lainnya. Memang digitalisasi yang dilakukan untuk perubahan aktualisasi kegiatan mengenai permintaan ATK persediaan bagi pegawai manula khususnya pada Pengadilan Negeri Bandung itu sangat kami dukung, karena memang kami memang berjauhan Pak untuk letak posisi wilayah kerjanya, jadi mungkin memakan waktu dan memakan tenaga. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan digitalisasi ini mudah-mudahan dapat melayani kebutuhan para pegawai, karena kita sebagai Sekretaris di bidang kesehatan ini melayani kebutuhan internal dari para pegawai untuk melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna pengadilan. Itu yang jadikan inti dari baiknya perubahan yang dilakukan oleh Saudari Salma ini. Mungkin saran kami kepada Saudara Salma, bahwasanya tidak hanya sampai di sini saja perubahan yang dilakukan. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan yang menjadikan perubahan bagi peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Bandung, umumnya Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh Saudara Salma dan kepada rekan-rekan diklat yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Mentor yang sudah memberikan penguatan, dukungan, dan pendalaman atas hasil aktualisasi dari Adinda kami. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada Ayunda kami, yang mulia Ibu Penguji, untuk memberikan
penguatan, masukan dan saran atas hasil aktualisasi yang telah diselesaikan oleh adinda kami. Kepada Ibu penguji, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Budi Risman sudah menjadi mentor Salma ini, yang sudah membimbing Mbak Salma dalam merealisasikan aktualisasinya. Kemudian atas pemaparan Mbak Salma Nur Hosna tadi sudah sangat jelas sekali, dan saya juga mendukung karena di dalam pembelian ATK itu kan menggunakan uang negara. Jadi memang kita dalam hal memakai dan mengelola uang negara itu harus sangat terperinci dan harus sangat hati-hati dan harus bertanggung jawab gitu ya. Makanya dengan adanya digitalisasi ini, permintaan ATK akan sangat memudahkan para stakeholder atau para sumber daya manusia di PN Bandung khususnya gitu ya, hakim maupun pegawai-pegawai yang lainnya dalam hal meminta permintaan ATK. Jadi mungkin kita juga kalau sudah di bagian umum dan keuangan itu kita juga jadi lebih rapi ya dalam hal dalam hal masuk dan keluarnya ATK itu gitu. Jadi ini aplikasinya sangat membantu sekali dan sangat berguna. Jadi semoga bisa bermanfaat seterusnya. Jangan sampai nanti aplikasinya nggak dipergunakan lagi, kembali lagi ke secara manual. Nah, biasanya sering juga ada begitu. Karena memang dulu di PN Bogor rasanya saya sudah pernah ada juga bagian keuangan dan umum itu membuat ini. Tapi karena berhubung mereka lama-lama malas mempergunakannya, akhirnya kembali lagi secara manual. Nah, supaya Mbak Salma bisa lebih giat lagi dan lebih bersemangat dalam hal menolak mereka meminta untuk secara manual gitu. Diusahakan dulu untuk secara digital gitu ya. Supaya mereka mengisi dulu. Karena memang setiap dari kita yang bekerja di Mahkamah Agung, khususnya di pengadilan Bogor itu pasti tidak ada yang nggak punya handphone gitu kan. Ya, jadi saya sangat mendukung sekali. Pertanyaan saya mengenai nilai berakhlak itu tentang nilai akuntabelnya bagaimana? Ya, Ibu, terima kasih atas penguatan dan pertanyaannya. Ibu menjawab, untuk nilai akuntabel yang saya terapkan dalam kegiatan aktualisasi ini dari sisi kecermatan, di mana saya cermat menanggapi isu yang ada untuk membuat sebuah rancangan, yaitu digitalisasi permintaan atau ketersediaan. Di samping akuntabel ini berarti saya bertanggung jawab melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan transparansi yang ada, di mana saya melakukan kegiatan ini selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor, atasan langsung, pimpinan maupun coach. Sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau dengan nilai kolaboratif gimana? Yang ada pun untuk nilai kolaboratif yang saya terapkan dari kegiatan aktualisasi ini ialah saya terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam hal ini. Saya terbuka dari sisi internal itu kepada atasan langsung, di mana saya bekerja sama dengan atasan langsung maupun mentor untuk memperlihatkan dari setiap kegiatan yang ada, misalnya dari rancangan formulir, dari rancangan SOP, dari rancangan e-book. Saya bekerja sama dengan para pihak terkait secara internal. Selain itu, saya juga terbuka untuk bekerja sama dengan para pihak-pihak eksternal dalam hal ini sebagai pembina, seperti beberapa pegawai yang nantinya akan menggunakan formulir digital ini. Apakah formulir ini sudah cukup jelas untuk dapat dioperasikan? Apakah ini sudah cukup jelas untuk dapat membantunya menjalankan program ini? Sekian Ibu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Salma ya, dan sudah cukup baik dan saya sangat mengapresiasi juga atas aplikasinya ini. Hanya sekian Pak Haddad penguatan dan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu penguji yang sudah memberikan penguatan, masukan, saran, dan apresiasi kepada adinda kami atas hasil aktualisasinya. Oleh karena itu, dari apresiasi yang
diberikan oleh Ibu Penguji. Kita berikan aplaus luar biasa kepada rekan kita, Saudari Salma Nur Hasna dari Pengadilan Negeri Bandung. Sukses. Baik, sebelum kami tutup dan kami akhiri sesi yang ketujuh ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Budi Risman selaku mentor yang telah berkenan di hari liburnya kami ganggu untuk mengikuti dan mendampingi adinda kami dalam kegiatan seminar ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak mentor dan seluruh unsur pimpinan di Pengadilan Negeri Bandung. Kami hanya bisa mengucapkan sukses selalu untuk Bapak mentor, sukses selalu untuk Pengadilan Negeri Bandung. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat berakhir pekan, selamat liburan. Sukses selalu, salam sehat dari kami Bapak. Sama-sama. Izin live Pak. Baik, Ibu. diperkenankan Bapak untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Baik, alhamdulillah, usai sudah sesi yang ketujuh ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.